Kita malam ini dengan tema apa Mbak Betty? AKM, asesmen kompetensi minimum. Ya, malam ini kita akan banyak sharing tentang asesmen kompetensi minimum dan implikasinya dalam pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Tapi sebelumnya kita sapa dulu sahabat-sahabat Instagram Live, Instagram follower Mbak Betty dan Ade. Kita bertemu lagi di Instagram live series Bincang tentang asesmen kompetensi minimum AKM Kompetensi minimum. dan aplikasinya dalam pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Oke nih Mbak Betty. Hmm. Jadi ini merupakan salah satu bentuk kita sharingnya Betty ya. Iya betul. Sekalian ini bentuk pengimbasan dari BIMTEK AKM yang kita ikutin ya kan memang setelah ngikutin BIMTEK kan kita harus ada pengimbasan nih. Jadi kita sekalian nih bareng-bareng ya kan Mbak Ade. Betul. Karena ini lagi menarik sekali konsep tentang asesmen kompetensi minimumnya Mbak Betty ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya asesmen nasional ini sejalan dengan yang namanya konsep merdeka belajar. Benar nggak sih Mbak Betty? Benar banget, soalnya asesmen kompetensi minimum itu kan penilaian terhadap mutu di setiap sekolah gitu kan, bukan Betul. kan kalau gosipnya nih kita taunya kan itu bakal nentuin kelulusan setiap siswa tuh ya kan. Padahal setelah kita ikut BIMTEK tuh di pakai akun SIMPKB Ya. nggak gitu ya kan. Benar. Iya, yang kita pahami dari kegiatan BIMTEK tersebut, Mbak Betty semakin membuka wawasan kita bahwasanya sebenarnya nih, asesmen kompetensi minimum itu sebagai penanda perubahan paradigma untuk memetakan kemampuan sebenarnya. Jadi bukan untuk mengganti ujian nasional ya, Mbak Betty ya? Bener, bukan. Jadi justru mau memetakan mutu sekolah ya, mutu pendidikan ya gitu. Jadi bukan buat kelulusan terus ganti UAS kalau nggak salah itu kan kemarin denger yang viral tuh kan ini katanya bakal ganti UAS gitu kan, ternyata bukan gitu. Dan rasanya kalau nggak salah Betul. BIMTEK-nya itu masih ada sampai angkatan berapa ya kemarin tuh baca ada 6 segala kah? Angkatan 5 itu masih ada kok, masih dibuka pendaftarannya gitu. Jadi Iya, jadi sebenarnya ada Bu Iva. iya, ada Bu Iva, ada Pak Sam, Ada ada pesan. Pak Adi, Pak TK juga tadi saya lihat. Halo Pak Adi. Nah, ya, ini dari Kadela, pemetaan kompetensi sehingga kebutuhan pendidikan anak-anak benar-benar tepat sasaran. Betul Tepat sekali, sasaran, bener bahwasanya bener. benar. Asesmen nasional ini kan kita anggap sebagai sebuah alat ukur nih untuk mengetahui kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Jadi intinya pada asesmen nasional ini tidak hanya memotret pada hasil kognitif saja, tapi juga bagaimana sosial dan emosional itu juga terukur melalui asesmen nasional ini ya Mbak Betty ya. Apa aja tuh yang diukur Mbak Ade? Selain numerasi apa aja tuh? Selain numerasi apa aja? Oke, jadi sebelumnya di asesmen nasional itu sendiri terdiri dari tiga poin penting. Yang pertama adalah AKM nih, asesmen kompetensi minimum, itu yang terdiri dari literasi dan numerasi. Lalu selanjutnya ada yang namanya survei karakter. Nah, survei karakter itu berkaitan dengan yang pernah kita bahas nih Mbak Betty, profil Iya, pelajar Pancasila. belajar Pancasila benar. Nah, lalu yang ketiga adalah lingkungan belajar. Nah, ini sebagai upaya untuk mengevaluasi pemetaan. Nah, jadi sobat-sobat live Instagram semuanya, bahwasanya asesmen nasional itu terdiri dari asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan lingkungan belajar. Gitu. Nah, itu ada pertanyaan tuh dari pasang di SLB ada AKM ya. Gimana sih? Bentar. Nah, di SLB ada juga AKM-nya nggih. Belum ya, kita belum ya Mbak Dia. Ya. Jadi kalau untuk sebenarnya kita paham kita apa ya? Kemarin sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan besar nih, benar. Jadi buat kita sebenarnya kalau di SLB ini ada AKM nggak sih? Iya, Apakah pasti. benar nih menggantikan ujian nasional? Tapi itu semua terjawab ketika kita mengikuti bimbingan teknis ini ya Mbak Betty ya, karena sebenarnya benar banget.
apa yang diharapkan dari asesmen nasional ini kan tidak hanya pemahaman konsep saja, tapi bagaimana keterampilan dalam menerapkan konsep tersebut. Jadi kompleks, tidak hanya kognitifnya saja, tapi juga berhubungan dengan bagaimana implementasinya, kompetensi siswanya, gitu Mbak Betty. Jadi memang kan awalnya minta AKM itu kita mau daftar tuh nggak bisa ya Mbak Ade, karena kita guru SLB kan waktu itu. Tapi ternyata lama tahun ternyata bisa gitu. Jadi waktu itu aku milih guru SD ya, tapi kita masuknya di SLB ya. Jadi ternyata dipecah-pecah tuh. Ada SDLB, ada SMPLB sama SMALB gitu. Kebetulan Mbak Ade kemarin ambil yang mana? Saya ambil SDLB karena ngajar SD kan Mbak Betty ya sekarang. Sebenarnya Mbak Betty, kalau kita bicara tentang AKM ini kan hubungannya lebih kepada mengukur kompetensi siswa nih. Bagaimana kecakapan hidup di abad 21 ini dengan dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Sehingga kedua hal tersebut terukur terukur dalam asesmen nasional. Nah, asesmen nasional kan tadi kita sudah banyak bahas bahwasanya itu terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi ini semua nih kalau kita bicara tentang tentang asesmen kompetensi minimum ini sebenarnya luas sekali ya Mbak Betty ya, berhubungan dengan kompetensi, cakapan, dan lain-lain gitu. Jadi lebih mengukur siswa itu gimana caranya menggunakan aspek kognitifnya di implementasi kehidupan sehari-harinya gitu kan. Jadi disinkronkan sama kondisi faktual yang ada gitu ya kan. Terus kelas berapa aja nih Mbak yang jadi sampel buat AKM? Iya, jadi kalau sesuai dengan informasi yang kita peroleh pada saat kegiatan BIMTEK tersebut bahwasanya antara asesmen nasional dan ujian nasional itu memiliki sebuah perbandingan nih Mbak Betty ya. Bukan untuk bermaksud membandingkan, tapi agar definisinya menjadi jelas bahwasanya asesmen nasional dan ujian nasional itu adalah dua hal yang memiliki tujuan yang berbeda seperti itu. Kalau asesmen nasional lebih kepada kita mengevaluasi nih mutu dari sistem pendidikan. Sementara kalau untuk ujian nasional itu lebih kepada mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Dan seperti yang Mbak Betty tanyakan tadi bahwasanya untuk jenjang penilaiannya, asesmen nasional ini untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Lalu kalau untuk SLB sendiri, menurut Mbak Betty, apakah asesmen nasional ini kira-kira bisa nggak sih diterapkan di SLB, Mbak Betty? Gimana kalau menurut pandangan Mbak Betty nih? Sebenarnya ya kalau menurutku sih bisa sih, soalnya kan justru malah kan lebih simpel kan. Soalnya kan anak-anak itu kan sebenarnya mereka itu sekolah kan memang buat bekal di kehidupan nyata gitu ya kan. Kita kan lebih banyak yang dikasih itu kan lebih banyak implementasi di kehidupan sehari-hari kan kalau buat di SLB ya kan. Jadi sebenarnya bisa gitu. Cuman mungkin karena ini baru awal, biasanya memang SLB itu paling terakhir ya kan. Jangan kan gitu, kita tatap muka aja kan di ini kan pasti kita yang paling terakhir karena memang menyiapkan peserta didik yang lain dulu baru biasanya kita gitu. Kalau menurut Mbak Ade gimana? Ya betul, ini sesuai dengan juga tadi masih ada banyak sekali informasi bahwasanya di asesmen nasional ini sesuai dengan hasil informasi yang kita peroleh pada saat kegiatan BIMTEK bahwasanya perlu diingat untuk kegiatan asesmen nasional ini pemilihan siswanya dilakukan secara acak atau dengan sampling seperti itu ya, random sampling. Lalu untuk ujian nasional sendiri itu kan biasanya dilakukan oleh seluruh siswa di tingkat akhir ya Mbak Betty ya, dan itu yang membedakan. Nah, lalu untuk model soalnya juga sendiri, asesmen nasional dengan ujian nasional juga ada sedikit perbedaan seperti itu. Dan mungkin lebih kompleks di asesmen nasional ya Mbak Betty ya, bahwasanya banyak sekali varian dari model-model soalnya seperti itu. Nah ini tadi menyambut dari ini nih Mbak Betty, bagaimana untuk anak-anak sekolah luar biasa nih, bagaimana penerapannya. Nah, karena ini kan dilakukan secara acak atau sampling saja. Nah, mungkin karena kita belum tahu kebijakannya untuk siswa-siswi di pendidikan khusus, untuk siswa-siswi di pendidikan khusus. Nah, mungkin bisa saja kegiatan asesmen nasional ini diberlakukan ya, menurut pandangan kita saja nih sebenarnya, saya saja nih Mbak Betty ya sebenarnya,
bisa juga untuk diuji cobakan untuk anak-anak yang secara inteligensi tidak memiliki hambatan. Mungkin bisa saja Mbak Betty, karena mereka bisa diajak untuk bernalar, bisa diajak untuk mengasosiasi, diajak untuk bagaimana keterampilan memecahkan masalah. Saya pikir ini bisa juga diberlakukan untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus yang memang secara kapasitas inteligensi tidak memiliki masalah yang signifikan ya Mbak Betty ya. Benar. Saya kan memang beragam kan, di SMP itu kan beragam gitu. Mungkin jenis soalnya aja kali ya, kan itu kan jenis soalnya kan juga macam-macam ya kan Mbak De. Jadi kalau di UAS biasanya dilakukan di akhir ya. Kalau AKM ini kalau SD itu kelas 5 kalau nggak salah ya. Iya betul, kelas 5, kelas 7, 8, kelas 8 dan 11. Ya benar-benar, dan 11. Betul. Kalau ujian Jadi nasional biasanya berapa? 4 hari ya. Kalau ini cuma 2 hari. Betul. Betul, bukan siswa-siswa di tingkat akhirnya Mbak Betty. Jadi sesuai dengan hasil informasi bahwasanya untuk kegiatan asesmen nasional ini dilakukan untuk seluruh satuan pendidikan, dan juga perlu diingat tidak untuk semua murid dan hanya diberlakukan sampling kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Gitu Mbak Betty ya. Dan peserta didiknya memang ditentukan acak oleh pemerintah ya kan Mbak De? Betul sekali. Nah, lalu juga karena memang tidak semua siswa ya Mbak Betty ya ikut kegiatan asesmen nasional, asesmen nasional ini kan hanya diikuti untuk sebagian siswa saja. Jadi karena hubungannya untuk mengevaluasi sistem, memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara menyeluruh, jadi yang diperlukan adalah info dari sampel yang mewakili populasi dari siswa di tiap sekolah. Jadi perlu diingat bahwasanya tidak semua peserta didik nih ikut di dalam kegiatan asesmen nasional. Nah, terus apa perbedaan AKM dengan survei karakter itu? Kan itu ada tuh kan ada banyak yang bilang tuh apa sih bedanya AKM dengan survei karakter. Jadi kalau ini AKM itu biasanya mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika. Sementara kalau survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi sebenarnya ada bedanya ya kan Mbak? Kan kalau selama ini kan mikirnya oh sama nih gitu ya kan? Tapi sebenarnya ada pertanyaan, apa instrumen survei lingkungan Astagfirullah. Instrumen yang dipakai ngukur itu sama nggak sih sama guru sama murid? Mungkin tentunya berbeda ya Mbak Betty ya, karena kan ini untuk kapasitas dari guru, lalu juga untuk siswa, guru, dan kepala sekolah pasti ada hal-hal yang berbeda ketika di info yang diharapkan kan dari ketika diberikan pertanyaan kepada guru, siswa, dan Kepsek itu kan tentunya diperoleh informasi yang berbeda-beda nih. Jadi harapannya ketika asesmen nasional itu diikuti oleh siswa, guru, dan kepala sekolah, maka diharapkan dapat informasi yang berbeda-beda nih dari setiap sampel dari populasi yang mewakili. Seperti itu diharapkan dapat memberi informasi yang lengkap tentang bagaimana kualitas, proses, dan hasil belajar dilihat dari subjek yang dikenai seperti itu. Tadi jadi menekankan lagi ya Mbak Betty ya, bahwasanya di asesmen nasional ini bentuk soalnya kalau kita melihat, kalau kita mengikuti dari kegiatan BIMTEK asesmen nasional yang diselenggarakan oleh guru belajar, bahwasanya bentuk soalnya ini beragam. Tidak hanya pilihan ganda, tapi juga ada pilihan ganda kompleks, ada juga ada juga isian singkat, dan juga ada uraian. Betul. Jadi lebih kompleks ya Mbak Betty ya. Jadi variannya lebih banyak. Kalau UAS kan biasanya cuma pilihan ganda ya kan? Betul. Jadi lanjut lagi nih Mbak Betty. Kan di dalam asesmen kompetensi minimal itu kan ada
yang namanya aktivitas literasi. Bener nggak sih Mbak Betty? Bener, bener banget. Mm-mm. Nah, menurut Mbak Betty itu gimana Mbak Betty? Bagaimana kaitannya literasi baca dan tulis dengan pelaksanaan dari asesmen kompetensi minimum ini? Ya, jadi biasanya kan orang itu mikirnya literasi itu udah kemampuan membaca, jangan sebenarnya literasi itu luas gitu. Jadi ada Betul. informasi yang harus digali di dalamnya, pesan yang disampaikan di dalamnya. Jadi selama kan memang menurut PISA tahun berapa ya, ya, kayaknya yang terbaru juga Indonesia itu literasi membacanya juga masih rendah. Itu terbukti banyak hoax yang masih berkeliaran di media massa, Benar. di media sosial, sorry, di media sosial gitu. Jadi memang AKM itu karena yang diukur adalah kompetensi dasar seseorang gitu ya kan, anak-anak untuk apa dalam capaian pendidikannya, kompetensinya. Jadi memang menurutku penting banget sih. Jadi mereka itu jadi ditekankan bahwa untuk literasi itu bukan hanya baca aja, tapi pesan apa yang di dalamnya. Terus kemudian kita jadi belajar gimana perasaan si tokoh, terus habis itu latar belakang ceritanya, terus akhirnya kita dipaksa untuk menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam suatu literasi atau di dalam suatu bacaan. Kalau menurut Mbak Ade? Nah, kalau menurut saya sejalan juga nih dengan apa yang disampaikan Mbak Betty, bahwasanya ketika kita berbicara tentang literasi baca dan tulis, ini juga kalau untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus, ini sejalan ya Mbak Betty dengan kegiatan literasi yang biasa kita lakukan di sekolah, bahwasanya setiap Iya. 15 menit sebelum memulai pelajaran, kita biasa ya Mbak Betty ya, mengajak Hmm, anak-anak untuk melakukan kegiatan literasi dalam literasi. bentuk apapun, membaca, bercerita, atau anything pokoknya yang berhubungan dengan Editing. literasi. Jadi kalau saya berpikir bahwasanya literasi baca dan literasi menulis itu merupakan sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca. Tapi membacanya itu tidak hanya sekedar membaca, tapi Iya, bagaimana betul. juga menulis, mencari informasi, menelusuri, mengolah, memahami informasi, sampai dengan bagaimana informasi yang diperoleh itu digunakan untuk mencapai pengembangan potensi nih Mbak Betty. Jadi apa yang Benar. dimaksud dengan literasi membaca dan menulis itu adalah suatu hal yang kompleks, tidak hanya sekedar membaca, tapi pada tujuan akhirnya bagaimana dengan kemampuan pengetahuan dan kecakapan tersebut mampu mengembangkan potensi mereka. Kalau menurut saya begitu, Mbak Betty. Iya, emang penting banget sih sebenarnya Mbak. Jadi apalagi buat dua siswa-siswa kita gitu kan. Memang kemampuan literasi itu emang mesti ditekankan bahwa ini bukan sekedar membaca gitu kan. Tapi apakah mereka mampu menyerap pesannya, terus mengolah informasi-informasi yang sudah didapatkan dari literasi untuk mengembangkan mengembangkan pengetahuan baru yang didapatkan setelah membaca itu gitu. Jadi latarnya apa, terus kemudian jadi kayak apa ya, kita lama-lama juga diajarin menganalisis dari bacaan tersebut gitu ya kan. Betul betul betul. Benar sekali bahwasanya yang kita ketahui juga Mbak Betty bahwasanya di dalam komponen dari AKM yakni literasi membaca itu kontennya kan tidak hanya bagaimana peserta didik bisa mengakses teks informasi, tapi juga mereka bisa menganalisa dari teks fiksi ini, teks fiksi. Jadi kontennya itu berupa teks informasi dan juga teks fiksi. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana proses belajarnya? Jadi prosesnya adalah mereka peserta didik diajak untuk menemukan informasi, menginterpretasi dan mengintegrasi sampai dengan melakukan evaluasi dan refleksi. Tadi seperti yang definisi awal, jadi tidak hanya sekedar membaca, tapi bagaimana mengolah informasi dari bacaan yang mereka baca untuk dipergunakan untuk mengembangkan potensi mereka. Gitu ya Mbak Betty ya. Wah, ternyata berbicara tentang asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum ini sangat menarik dan banyak Kompleks. hal yang digali. Benar, terutama untuk kita yang di pendidikan khusus nih Mbak Betty. Ini sangat-sangat menarik sekali, benar. Jadi memang masih banyak lagi informasi soal AKM yang memang harus digali gitu, dan apa Betul. yang namanya itu kita kan nggak mungkin nih jelasin semuanya banyak gitu ya kan.
Itu masih, jadi BIMTEK untuk AKM itu masih dibuka ya kan Mbak Ade, masih ada Oh, gitu, dan bisa bisa teman-teman buat daftar, baik yang guru kemarin kan guru SMP nggak bisa, tapi ternyata sekarang udah sekarang udah bisa bisa. gitu ya kan. Oh, Itu ada yang tanya Mbak, apakah dengan asesmen nasional ini tujuan asesmen itu sendiri akan dicapai dengan maksimal? ya, kalau Gimana menurut Mbak Ade menurut saya pribadi yang Mbak Betty ya, ini kan sebuah kalau bahasanya mungkin ikhtiar ya, ikhtiar Iya. usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk apa? Sesuai dengan tadi tujuan awalnya dari Iya. pelaksanaan asesmen nasional adalah untuk sebagai bagian dari konsep Merdeka Belajar dan harapannya pada asesmen nasional ini sebagai upaya untuk memetakan kemampuan sebagai upaya untuk mengukur kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Jadi Biasa. kalau menurut saya ketika kita berbicara tentang final goal-nya akan seperti apa, kita tidak akan pernah tahu bahwasanya kita lagi bagian dari masyarakat, kita bagian dari pemerintah, kita bagian dari pendidik, kita ikuti saja alurnya seperti apa. Karena kalau kita menggali lagi informasi tentang asesmen nasional, tujuannya sangat baik, ya ini berusaha untuk ukur dan memetakan kemampuan secara umum. Jadi tidak hanya kemampuan kognisi, tapi juga kompetensi yang dimiliki oleh siswa seperti itu. Jadi mengukur capaian kompetensi siswa secara holistik ya Mbak Betty ya. Jadi mengukur Iya benar. pencapaiannya secara umum. Jadi apa, asesmen itu akan dicapai dengan maksimal atau enggak, namanya juga ikhtiar ya, kita usaha dulu, dan ini pun masih ditunda ya kan, masih ditunda karena pandemi Kalau ini. ditunda ya Mbak Jadi Betty kita ya. belum belum tahu dicapai dengan maksimal atau enggak karena memang belum dilaksanakan. Tapi yang penting kita udah ikhtiar dulu, pemerintah juga udah ikhtiar dulu bahwa uh, kita berpositif tinggi aja lah, semoga memang ini akan dicapai dengan maksimal. Jadi Betul. Iya bisa dong. dicapai dengan maksimal atau enggak sebenarnya juga salah satu tugas kita buat guru juga ya kan, karena guru juga ikut AKM juga gitu loh. Jadi Betul, memang betul sekali. kita berprasangka baik, insya Allah itu bisa dicapai dengan maksimal gitu. Karena memang ini masih ditunda, masih masih apa ya, masih bentuk usaha, belum ada yang melakukan juga. Ya mari kita berprasangka baik gitu ya kan Mbak Ade? Ya, betul. Harapannya semoga benar-benar melalui asesmen nasional ini sebagai upaya untuk mencapai kompetensi tidak hanya pemahaman konsep saja yang terukur, tapi juga bagaimana peserta didik itu mampu memiliki keterampilan untuk menerapkan konsep. Sebenarnya kalau di sekolah luar biasa, kalau di pendidikan khusus, memang ini sejalan ya Mbak Betty ya dengan Benar. apa itu tujuan pelaksanaan pendidikan khusus, bahwasanya anak-anak peserta didik berkebutuhan khusus tidak hanya sekedar diberikan bekal untuk secara akademik saja baca tulis hitung, tapi bagaimana peserta didik juga dibekali nih Mbak Betty ya dengan segala macam Kecakapan hidupnya. keterampilan. Betul, baik keterampilan kecakapan hidup yang seperti soft skill, hard skill, semuanya diberikan kepada peserta didik. Harapannya untuk apa? Agar mereka lebih siap ketika masuk ke dalam dunia kerja. Seperti itu, dunia pasca lulus sekolah. Gitu ya Mbak Betty ya? Iya benar. Uh, jadi Mbak De, closing ya, kayaknya ini udah hampir berakhir sih. Soalnya memang banyak banget sih sebenarnya informasi soal KM itu, banyak banget. Jadi buat teman-teman misalnya memang emang ini terbatas ya, kita cuman sekilas gitu ya kan. Kemudian ini masih Jelas dibuka aja nih. pendaftarannya. Bisa daftar, bisa ikutan BIMTEK-nya lewat akun SIM PKB kita gitu. Jadi tinggal pilih seri yang AKM, kemudian bisa diikuti. Kalau nggak salah berapa hari ya waktu itu Mbak Ade, lupa aku. 5 hari ya, kayaknya Mbak Betty ya, 5 hari ya. 5 hari 5 ya. hari. Jadi kita diminta belajar dalam waktu 5 hari, dan itu emang gampang loh. Biasanya kan kalau BIMTEK kan kita harus datang nih keluar kota gitu ya kan. Itu enggak gitu, kita bebas mau belajar kapanpun. Betul, Apa namanya, kita betul. juga dilatih bikin soalnya juga, itu kan soal-soal AKM itu seperti apa. Terus habis itu kemudian lulus atau nggak lulus itu bukan capaiannya, yang penting kita dapat ilmu baru gitu, karena memang di SLB kan belum di
berlakukan gitu ya kan. Tapi nggak ada salahnya gitu kan, nggak ada salahnya kita tahu, kita ikut. Jadi ketika memang itu sudah dilaksanakan buat kita pendidikan khusus, kita jadi lebih siap gitu ya kan. Karena gurunya juga ikut. Kapan lagi ada jadwal BIMTEK-nya? Kalau nggak salah ini angkatan 4 atau 5 itu sudah ada Mbak Rina, Bu Rina. Iya, Bu, bisa diakses di Guru Belajar. Nah, masuk SIM PK, masuk melalui SIM PKB-nya, kemudian memilih seri asesmen kompetensi minimum. Nah, nanti bisa dipilih kita ikut apa ya gelombang yang keberapa seperti itu tuh, Bu. Jadi dapat informasi yang lebih detail. Lebih detail karena emang banyak banget informasinya gitu. Walaupun sebenarnya 5 hari itu buat aku apa ya kayak kurang gitu loh, karena kan kayak keburu-buru gitu. Tapi ya memang batas waktunya cuma 5 hari gitu. Batas waktunya cuma 5 hari untuk menyelesaikan semua tugas yang ada di situ. Jadi tapi tugasnya bukan tugas yang gimana-gimana gitu kan, paling kayak ujian, terus bikin soal ya, kita kemarin bikin soal kayak gitu-gitu. Jadi tugas yang dirancang supaya kita lebih benar-benar paham apa sih sebenarnya asesmen nasional, apa sih sebenarnya AKM. Nah, itu jadi kita lebih mendalam lagi. Oke nih Mbak Betty, mungkin ada closing statement nih Mbak Betty untuk menyimpulkan sebenarnya apa sih asesmen nasional gitu. Oke, closing berasa gugup banget sih. Saya emang ini apa namanya seharian tadi kan bikin apa SKP online gitu ya kan, SKP online. Di Kaltim udah ada SKP online juga ya Mbak? Ya, kami baru mengajukan kemarin, baru minta tanda tangan. Oh gitu. Nah, jadi tadi tuh Pak ngisi itu, terus habis itu harus ke SLB lain dulu gitu kan untuk menyamakan persepsi. Terus ya itu jadi kecapean, terus harus tiduran. Oke, harus banget nodong Mbak Betty untuk. Kenapa? Sorry banget nodong Mbak Betty untuk Instagram Live nih malam ini. Nggak apa-apa lah, jadi kita cepat menyelesaikan pengimbasan gitu, karena sebenarnya AKM itu ada tugas pengimbasan gitu ya kan. Jadi kita sekali mendayung 10 pulau terlampaui. Dia 10 pulau. Ada Pak Uji, selamat malam. Oke, ya, Pak Uji. Jadi AKM itu sebenarnya kita memaknainya sebagai manfaat umpan balik proses pembelajaran serta penguatan kapasitas guru dan siswa dalam melakukan pembelajaran serta mengukur kecakapan yang sudah dicapai dalam proses pembelajaran. Jadi itu nggak bakal menentukan kelulusan ya. Jadi apa yang beredar-beredar itu nggak benar. Jadi untuk lebih detailnya mungkin memang harus buka SIM PKB-nya, terus kemudian ini karena BIMTEK-nya masih ada ya kan Mbak Ade, BIMTEK-nya masih ada gitu. Jadi AKM itu sebenarnya memang yang diukur adalah untuk tujuannya memetakan hasil mutu pendidikan di Indonesia gitu. Jadi bukan mengukur capaian hasil belajar kayak UAS atau UN gitu. Mungkin Mbak Ade bisa closing statement juga. Iya, jadi apa yang dikhawatirkan oleh rekan-rekan sekalian, apa yang belum kita ketahui, apa yang menjadi ketakutan kita bahwasanya, waduh berarti harus bimbel nih. Dalam asesmen nasional tidak memerlukan persiapan khusus. Jadi yang perlu kita ingat bahwasanya sekali lagi asesmen nasional merupakan salah satu konsep dari Merdeka Belajar. Nah, di dalam asesmen nasional terdapat asesmen kompetensi minimum yang merupakan suatu upaya yang dimana bertujuan untuk sebagai penanda perubahan paradigma untuk memetakan mutu pendidikan atau mutu dari kemampuan dan kompetensi peserta didik. Nah, yang perlu diingat bahwasanya asesmen nasional itu merupakan suatu upaya nih untuk mengukur capaian kompetensi siswa secara holistik. Jadi perlu kita ingat pencapaian kompetensi tidak hanya sekedar pada bagaimana peserta didik dapat memahami konsep, tapi juga bagaimana mereka memiliki keterampilan nih dalam menerapkan konsep. Dan juga di dalam asesmen nasional ini relate sekali nih dengan kecakapan hidup abad 21, yang mana tercantum kecakapan belajar dan informasi, kecakapan TI, teknologi informasi, dan juga kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi di dalam asesmen nasional tidak perlu ragu dan tidak perlu takut kita harus melakukan persiapan khusus karena dalam asesmen nasional tidak memerlukan persiapan khusus dan tidak mempengaruhi kelulusan siswa.
Ya, Bukan betul sekali. dilakukan di akhir juga gitu ya kan? Ya, betul, betul. Dan tidak untuk semua siswa juga, tapi dipilih sampel-sampel Sampel. tertentu saja. Begitu. Ya. Makasih ya Mbak Ade berbaginya, Oke, berbagi sama-sama tugas Bu juga, berbagi Devi. tugas pembahasan. Berbagi. Ya, terima kasih teman-teman Terima sekalian, kasih sahabat Instagram teman-teman. Live. Terima kasih Ya, semuanya. Sampai ketemu lagi. sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.